Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sukacita hari ini kita berada di minggu keempat di tahun yang baru, di bulan Januari. Saya percaya kita semua yang sudah mengikuti ibadah ini yang ada di luar rumah, kita sedang tidak menonton, tapi kita semua mengambil bagian dalam ibadah ini. Amin. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita akan memuji, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir, dimanapun kita berada, Dia ada di situ. Amin. Saya undang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kami siapkan hati kami untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Allah kami yang kudus. Sebab Kau layak diterima pujian, hormat, kemuliaan ya Yesus. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Kami beri puji, beri hormat
hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami ada di hari yang baru, di minggu yang baru Tuhan, di minggu keempat di bulan Januari Tuhan. Terima kasih buat anugerah, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Kau menyatakan janji-Mu bagi kami. Kau Allah Immanuel yang menyertai hari-hari kami, menyertai langkah-langkah kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadamu, membawa korban pujian, penyembahan kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Satu hal yang kami percaya, Tuhan kami Allah yang tidak terbatas dengan jarak, waktu dan tempat. Kau hadir bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini waktu yang terbaik untuk kami memberikan hati kami yang bersyukur kepadamu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi kami. Kau Bapa yang baik, Kau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu, segala yang kami butuhkan, Kau Bapa yang sudah menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami akan berdoa Tuhan, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap memuji meninggikan Tuhan bersama kita bisa katakan amin. Haleluya. Kau maha kuasa, maha mulia Tuhan Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Surah kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sungguh tak ada Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Surah kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kau saja yang dahsyat, satu-satunya Tuhan yang hebat, yang kami muliakan pagi hari ini. Terimalah semua hormat pujian kami.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kau yang besar, yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Kebesaran-Mu melebihi segala sesuatu Tuhan. That's why we worship You this morning Lord. Terima kasih Roh Kudus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu.
Kami percaya masa depan kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak perlu takut khawatir mengenai masa depan kami. Sebab firman-Mu sendiri yang telah berjanji, masa depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan buat kepastian yang terus Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Itulah yang seharusnya membuat setiap kami bisa tenang di dalam Engkau. Biar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tidak menjadi khawatir, takut dengan situasi kondisi di sekitar kami. Maupun apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi, bahkan keluarga yang kami alami. Sebab Tuhan firman-Mu telah berjanji, di dalam Engkau kami akan baik-baik saja. Bahkan ada hari depan yang penuh dengan harapan yang sudah Engkau janjikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada dalam persekutuan bersama, sekalipun Tuhan kami dibatasi oleh tempat. Kami beribadah bersekutu di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami beribadah, tapi kami yakin dan percaya kuasa ibadah waktu kami mengikutinya, waktu kami melakukannya dengan segenap hati kami. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami yakin Tuhan kuasa ibadah tetap akan jadi bagian setiap kami. Dan bahkan kami juga meyakini pada siang hari ini lewat firman-Mu Engkau akan kembali mengajar setiap kami. Karena sesungguhnya Bapa, tanpa firman-Mu sebagai anak-anak-Mu kami akan mudah tersesat. Kami akan menjadi bingung dengan segala situasi dan kondisi yang akan kami hadapi. Tapi kami bersyukur firman-Mu selalu mengarahkan kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan kami di tengah kegelapan yang ada. Itulah sebabnya siang hari ini Bapa, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami Bapa. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu yang akan tolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami, bahkan bisa menghidupi firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, sebuah sukacita yang luar biasa tentu saja kalau kembali kita, saudara dan saya, kita semua bisa beribadah pada saat ini. Sekalipun di minggu yang keempat ini kita masih ada dalam ibadah online, tapi seperti doa saya tadi bahwa tidak membatasi kuasa Tuhan. Ibadah yang ada persekutuan untuk saudara di rumah, saudara bersama dengan keluarga, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya yakin kuasa ibadah akan tetap menjadi bagian setiap kita. Kuasa ibadah yang dahsyat, yang luar biasa itu, karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah ada yang sia-sia. Saudaraku, di minggu yang lalu Ibu Gembala sempat menyampaikan kebenaran, mengangkat kebenaran tentang firman Tuhan dari Matius pasal 25, dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita tahu bahwa Matius pasal 24 dan 25 itu merupakan khotbah tentang akhir zaman. Jadi Matius pasal 24 dan 25 merupakan khotbah tentang akhir zaman, dan itu kemudian diangkat. Saya tidak akan mengulangi lagi, tentu saja saudara mungkin yang belum sempat beribadah di minggu yang lalu, belum sempat mendengarkan firman Tuhan, saya sarankan Bapak Ibu saudara sekalian untuk kembali bisa melihat ada channel YouTube khotbah daripada Ibu Gembala di minggu yang lalu, begitu luar biasa. Nah, waktu saya mendengarkan khotbah di minggu yang lalu dan juga kemudian menggali dari Matius pasal 24 dan 25, saya kemudian menemukan dan memperhatikan bahwa dari Matius pasal 24 sampai dengan Matius pasal 25 khotbah tentang akhir zaman. Tentu saja kita ketahui bahwa kita ada di situasi akhir zaman hari-hari ini. Saya mendapati bahwa ada sebuah standar hidup yang Tuhan mau untuk kita hidupi di zaman ini. Jadi waktu saya baca Matius pasal 24, Matius 25, saya lihat, saya renungkan, ada sebuah standar hidup yang Tuhan mau untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita lakukan untuk kita hidupi di zaman ini. Kalau saudara lihat ada perikop nasihat supaya berjaga-jaga, perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang tidak setia, perumpamaan tentang talenta dan lain sebagainya. Itu mengacu kepada sebuah standar kehidupan yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya pada siang hari ini saudara, saya mengangkat sebuah tema standar hidup akhir zaman. Ya, waktu saya kemudian lihat ini, saya baca Matius pasal 24-25, saya melihat wow, ada sebuah standar nih yang Tuhan mau. Kita nggak bisa lagi hidup seperti mau-maunya kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa lagi berkata bahwa oh kalau kita mau hidup, saya mau hidup seperti ini, siapa mau blok, terserah saya. Matius pasal 24 dan 25 kalau saudara perhatikan, ada sebuah standar yang Tuhan mau untuk saudara dan saya hidupi di akhir zaman ini. Nah, saya mau kita lihat ada sebuah firman Tuhan yang ada di Efesus, kitab Efesus, merinci bagaimana sih standar kehidupan
di akhir zaman yang Tuhan mau. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Saya minta saudara yang ada di rumah bisa kemudian sama-sama kita baca, buka Alkitab saudara. Dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Standar hidup di akhir zaman, standar hidup yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Karena kita nggak bisa hidup sembarangan hari-hari ini saudara ya. Coba kita lihat dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Saudara bisa lihat juga ada di screen saudara ayat-ayatnya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sedikit saya mengulas tentang latar belakang daripada kitab Efesus. Jadi kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kapan dia tulisnya? Menurut survei Alkitab kurang lebih di 58 sampai 59 Masehi pada saat dia ada dalam penjara. Nah, Rasul Paulus telah melayani jemaat yang ada di kota Efesus selama kurang lebih 3 tahun. Dan kota Efesus pada waktu itu merupakan ibu kota daripada provinsi Asia Kecil, di mana di situ ada pusat perdagangan, rame banget pada zaman itu. Tetapi di sisi yang lain, kota Efesus juga merupakan pusat penyembahan terhadap Dewi Artemis. Di situ di setiap ibadah penyembahan mereka kepada Dewi Artemis yang terjadi adalah pelacuran bakti. Jadi terjadi hal-hal yang tidak bermoral pada saat itu, terjadi perzinahan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk kemudian mereka sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan mereka. Makanya kalau saudara baca dari Matius pasal yang kelima, di pasal sebelumnya ayat yang ke-17 itu perikopnya berjudul manusia baru. Yang saya yakin kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara dan saya di dalam Kristus, kalau kita sadari bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama, tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan di dalam Kristus, manusia yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara, kalau kita mau memperhatikan standar hidup di akhir zaman ini, seperti apa sih yang Tuhan mau? Tentunya standar hidup manusia baru seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi di Efesus pasal yang kelima, kalau kita baca saudara, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-15 bagian A, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan di sini dia pakai bahasa Yunani blepo, yang bahasa Inggrisnya see. Itu maknanya bukan hanya sekedar melihat dengan mata jasmani, tetapi makna daripada blepo adalah perlu memperhatikan, memahami, merenungkan, bahkan sampai memeriksa. Jadi standar hidup di akhir zaman menurut firman Tuhan, kita sendiri, kita nggak perlu lihat orang lain saudara, kita masing-masing evaluasi diri kita perlu perhatikan nih, kita perlu lihat bukan hanya dengan mata jasmani, tapi sungguh-sungguh mengevaluasi kehidupan kita, merenungkan kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita, memeriksa kehidupan kita. Kata firman Tuhan yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita hidup. Makanya saya angkat siang hari ini saudara, standar hidup di akhir zaman. Kita nggak bisa sembarangan, kita perlu perhatikan kehidupan setiap kita. Bagaimana kita hidup. Saudaraku, di Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 21, itu ada 7 kali saya coba cari, saya coba catat, saya hitung ada 7 kali kata jangan itu muncul. Cukup banyak saudara, untuk ayat 1 sampai 21 ada 7 kali kata jangan muncul. Jadi begini, ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan berarti dalam kehidupan ini. Nah, dikatakan di Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita, kita perlu perhatikan baik-baik kehidupan kita, agar kehidupan kita, bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahu bahwa arti daripada bebal adalah bodoh, sulit mengerti, nggak mau berubah, ya, tidak mau berubah, menolak ajaran dan nasihat. Jadi Alkitab beritahu jangan hidup seperti orang bebal, orang yang bodoh, yang minggu lalu dijelaskan oleh Ibu Gembala, orang yang kemudian sulit mengerti, tidak mau berubah, bahkan menolak ajaran dan nasihat. Saya berdoa supaya setiap
kita, saudara dan saya, hari-hari ini tidak menjadi orang bebal yang tidak mau berubah. Kalau saya sudah begini, ya beginilah saya. Suka atau tidak suka, terimalah saya. No, saudara. Di dalam Kristus, saudara dan saya perlu berubah. Itulah sebabnya dikatakan jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa artinya arif? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahu arti daripada arif ialah bijaksana, mempunyai pengertian. Nah, mari kita gali lebih dalam, saudara. Kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-17, itu judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saudaraku, bahwa inilah standar kehidupan yang Tuhan mau. Bahwa kehidupan kita nggak bisa sembarangan, kita sendiri sudah tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Christ in us. Nah, seharusnya Christ in us itu termanifestasi. Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita itu termanifestasi lewat kehidupan kita. Nah, ini penting, saudara, untuk kita menjalani kehidupan di akhir zaman. Tadi dikatakan, saudaraku, bahwa orang yang kemudian Tuhan kehendaki untuk menjalani kehidupan adalah orang yang memperhatikan kehidupan dengan sesama. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Tapi tadi orang arif dikatakan, makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa arif itu bijaksana. Jadi standar kehidupan di akhir zaman ini, saudara, adalah sebuah kehidupan yang bijaksana. Saudara dan saya perlu menjadi orang-orang yang bijaksana. Itulah sebabnya di minggu lalu, kalau saudara lihat kembali khotbah di minggu lalu, ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Kita berharap untuk semua kita masuk dalam kawanan 5 gadis yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana. Nah, pertanyaannya begini, dari Efesus pasal 5 kita akan gali, saudara. Kita evaluasi, bukan hanya menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan, tapi biarlah juga itu satu sisi menjadi evaluasi bagi kita untuk kemudian kita mulai menghidupi. Saudara dan saya, bukan cuma saudara tapi saya, waktu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi biarlah itu juga menjadi sebuah koreksi bagi kita untuk kemudian kita menghidupi apa yang Tuhan mau. Itulah kekristenan. Itulah kenapa kita baca firman Tuhan. Saya sendiri kalau baca firman Tuhan pada waktu ada hal-hal yang saya lihat bahwa wow, saya masih jauh banget nih. Saya belum menghidupi nih. Saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan dan komitmen pribadi, saya harus berubah mengikuti. Nah, itulah sebabnya, saudara, standar hidup di akhir zaman adalah menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Nah, pertanyaannya, standar hidup bijaksana menurut Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, saudaraku, mari kita masuk lebih dalam. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 tadi kan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang yang bijaksana yang pertama adalah cakap mengelola waktu yang ada. Saya ulangi sekali lagi, orang yang bijaksana adalah orang yang cakap mengelola waktu yang ada. Wow, hari-hari ini saudara kita perlu cakap mengelola waktu kita. Kata waktu di sini memang bukan berasal dari satu kata Yunani, kronos. Kronos itu maknanya detik, menit, jam, itu waktu yang berjalan. Itu kronos. Tapi kata waktu di sini dia pakai kata kairos, yang artinya momentum, yang artinya kesempatan, ada juga yang artikan itu sebagai waktu Tuhan. Tetapi sebenarnya ada makna yang lain. Kairos juga punya makna adalah saat yang terbatas, waktu di mana seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi Alkitab katakan kita perlu pergunakan nih waktu yang ada ini. Kairos Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu sama. Satu hari kita 24 jam. Tidak ada perbedaan, semua kita sama. Kita perlu memperoleh itu dari sisi kronos tuh saudara. Dari sisi waktu yang berjalan. Tetapi dari sisi kairos kita perlu mempergunakan, memanfaatkan cakap. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini, ini bukanlah bicara soal waktu kairos, hal-hal yang muluk-muluk, hal-hal yang besar sebenarnya. Memang tentunya akan merujuk ke situ, tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus, bagaimana kita cakap mengelola waktu kita, itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saya katakan kita ada di akhir zaman, saudara, di satu sisi segala sesuatu sepertinya dipermudah. Kalau kita mau naik transportasi, kita bisa mempergunakan aplikasi online yang ada, teknologi begitu canggih. Tetapi kalau kita boleh jujur, saudara, ya bukan cuma yang muda, tapi yang tua pun, ya orang-orang yang ada itu kalau tidak bisa mengelola waktu dengan baik, tidak cakap mengelola waktu, ada begitu banyak waktu kita yang terbuang. Betul, saudara? Dengan adanya media sosial, ya yang muda, ada game yang menggoda, ada yang sudah lebih senior, ada film-film yang begitu mudah untuk diakses. Kalau dulu orang mau nonton film itu nonton TV, serial itu nunggu minggu depan. Hari ini ada, apalagi kalau tiap minggu nanti ada minggu depan. Kalaupun serinya tiap hari tunggu besok. Sekarang orang bisa langsung lihat di web
website, bisa langsung nonton. Satu hari tanpa orang sadari, orang bisa selesaikan 20, 25 sampai 30 seri film Korea misalnya. Jadi ada begitu banyak godaan yang ada, yang tanpa kita sadari, saudara, itu mengambil waktu kita. Sorry to say, kita jadi orang-orang yang kemudian tidak cakap mengelola waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hati-hati saudara. Nah, ada sebuah artikel yang menarik yang ditulis oleh seseorang yang usianya sudah tua dan kemudian dia buat catatan. Mungkin bisa jadi evaluasi juga buat setiap kita. Karena salah satu ukuran barometer orang yang bijaksana, orang yang bijaksana adalah standar kehidupan yang Tuhan mau di akhir zaman adalah orang yang cakap mengelola waktu. Satu kali ada seorang yang usianya sudah tua, dia lebih dari 70 tahun dan dia buat catatan 70 tahun kehidupannya. Dan waktu saya baca, ini juga bisa jadi evaluasi buat setiap kita. Ini jadi evaluasi buat dirinya, makanya dia upload. Dan saya pikir ini juga bisa jadi evaluasi buat setiap kita. Ternyata waktu dia coba hitung-hitung, saudara, dari 70 tahun dia coba hitung, tidur 23 tahun atau 32,9% daripada kehidupannya. Bekerja 16 tahun, 22,8%. Beribadah 0,5 tahun. 0,7%. Nonton TV, kalau kita sekarang mungkin sudah termasuk medsos, lihat medsos, nonton film seri dan lain sebagainya, lihat YouTube, 8 tahun, 11,4%. Makan 6 tahun, 8,6%. Bepergian 6 tahun, ini dia total saudara, dia coba hitung-hitung, 8,6%. Bersantai-santai 4,5 tahun, 6,5%. Sakit, dia usianya sudah di atas 70 tahun. Waktu dia hitung 4 tahun kurang lebih, dia cukup lama. 5,7%. Berpakaian 2 tahun. Jadi waktu dia baca ternyata dia kaget. Waktu dia hitung dia mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa 93,6% hidupnya dia habiskan hanya untuk memuaskan keinginannya. 5,7% ia harus jalani dalam kondisi sakit. Sisanya hanya 0,5% yang ia persembahkan untuk Tuhan. Saudara mungkin berkata, masa iya salah hitung kali. Saya coba hitung saudara. Dan ternyata waktu saya coba hitung sendiri masuk akal saudara. Kalau orang yang beribadah contohnya hanya 1 minggu 1 kali 2 jam. Kalau saudara hitung, silakan saudara hitung masing-masing. Coba saudara evaluasi. Saudara akan kaget bahwa terbanyak waktu kehidupan yang kita pergunakan. Bagaimana kita mengelola waktu kita. Itu bukan memanfaatkan kairos atau waktu terbatas yang Tuhan berikan. Orang yang bijaksana adalah orang yang cakap mengelola waktu yang ada. Itulah sebabnya di poin yang pertama ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman, anak-anak muda yang ada. Semua kita, yuk kita evaluasi lagi yuk penggunaan waktu kita. Bagaimana waktu kita dengan Tuhan, waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita ada pekerjaan-pekerjaan buat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terhubung dengan orang-orang besar. Coba waktu kita dipanggil oleh orang-orang besar, oleh pejabat misalnya. Dan kita biasanya bisa langsung datang dan kemudian bercakap-cakap bisa dengan waktu yang begitu lama. Dan kita merasa ada sebuah kepuasan karena kita berpikir bahwa pekerjaan kita nantinya akan lancar, akan ada banyak proyek yang diberikan dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita dengan Tuhan itu begitu terbatas. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Doa pagi saja kita hitung-hitungan. Baca firman saja kita hitung-hitungan. Kan tadi kita baca firman. Tuh boleh tuh. Tadi pagi saya udah baca. Ngapain lagi? Nantilah besok lagi. Kita hitung-hitungan. Makanya saya bilang bukan hanya buat saudara. Tapi juga ini buat saya. Buat semua kita. Ayo standar hidup di akhir zaman yang Tuhan kehendaki adalah sebuah kehidupan yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang cakap mempergunakan waktu yang ada. Saudara masih ingat 5 gadis yang bodoh itu mereka tidak cakap mengelola waktu mereka. Sementara 5 gadis yang bijaksana cakap mengelola waktu yang ada. Makanya ketika pengantin datang mereka siap. Poin yang kedua saudaraku, orang yang bijaksana selain cakap mengelola waktu yang ada, yang juga bisa menjadi evaluasi buat setiap kita. Poin yang kedua saya bacakan dari Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua saudaraku, orang yang bijaksana ialah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang bijaksana adalah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan. Tadi cakap mengelola waktu, yang kedua adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kenapa tadi dikatakan pakai kata usahakanlah? Memang harus ada dari sisi kita. Tapi kita akui bahwa
Kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita itu terbatas. Itulah sebabnya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan maksimal seperti apa yang Tuhan mau, maka kita perlu dibimbing oleh Roh Kudus-Nya. Makanya di ayat yang ke-18 dikatakan hendaklah kita dipenuhi penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Supaya kita mudah untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi di tengah-tengah situasi yang ada, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Satu sisi kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, satu sisi kita harus bekerja, ada pergumulan, ada tantangan, tapi di sisi lain kita diperhadapkan dengan banyaknya ketakutan-ketakutan yang ada yang mungkin juga bisa datang kepada kita. Tetapi waktu kita mau mengerti, berusaha mengerti kehendak Tuhan, waktu kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya yakin apapun yang lagi kita hadapi hari-hari ini itu nggak akan pernah membuat kita takut. Karena kenapa? Kalau Roh Kudus tuntun kita, Roh itu adalah Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh yang memberikan ketenangan, Roh yang menguatkan iman setiap kita, Roh yang nggak akan pernah membuat kita tawar hati dengan kehidupan ini. Tetapi mungkin saudara berkata bahwa untuk saya hidup dalam kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, kenapa ya kok kayaknya susah banget? Inilah saudara-saudara, dan saya harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita masing-masing itu ada keinginan daging kita. Nah, makanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 saya akan bacakan untuk setiap kita, dikatakan begini saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kegagalan kita untuk mengerti dan hidup dalam kehendak Tuhan adalah karena begini saudara, kebanyakan kita mengikuti keinginan daging kita. Makanya kenapa di poin yang kedua ini saya katakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang berusaha mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hanya Roh Kudus yang bisa tuntun kita, tetapi Roh Kudus juga tidak bisa paksa setiap kita. Ada keinginan daging dalam diri kita yang kata firman Tuhan perlu kita matikan. Mari kita evaluasi saudara, keinginan daging seperti apa yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman anak muda pasti rindu melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ada begitu banyak anak muda yang datang kepada saya dan bilang, Kak kita mau banget lakukan kehendak Tuhan, tapi kenapa justru yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan? Nah karena kenapa? Karena mau mengikuti dominasi atau apa yang diinginkan oleh keinginan dagingnya. Makanya saudara yuk, kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita tentunya mau dituntun oleh Roh Kudus mau bisa tuntun kita, kalau kita kemudian mematikan keinginan daging kita. Saya tahu memang tidak mudah, itu butuh proses, tapi kita perlu melakukannya. Jangan kita menyerah hanya karena begini, ya sudah beginilah. Bahkan kita mengexcuse atau memberikan alasan, ya itu memang sok kita pe kelemahan, ya itu memang sudah kelemahan saya. Come on saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus berubah ke arah Kristus. Orang yang bijaksana adalah orang yang kemudian mau terus berubah dalam kehidupannya. Orang yang harus mau terus berubah, mengerti kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi poin yang pertama saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang cakap mengelola waktu yang ada. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin pada waktu kita mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, Roh Kudus pasti tuntun kita. Selama tentunya kita sendiri mau mematikan keinginan daging kita. Tadi jelas di Galatia dikatakan, nggak mungkin kita bisa hidup oleh Roh kalau kita masih menuruti keinginan daging kita. Makanya kita perlu matikan saudara. Dan saya yakin Roh Kudus pasti kasih kemampuan bagi diri kita untuk kemudian kita bisa menghidupi apa yang firman Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita lihat saudara, seringkali dalam kehidupan kita, waktu ada dalam dorongan hati kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, keinginan daging kita kadang-kadang mau suruh kita, udahlah nanti aja, masih ada hal-hal yang lain yang harus dikerjakan. Tapi saya yakin Roh Kudus akan terus berbicara. Pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu ada banyak hal yang hanya bisa diselesaikan dalam hadirat Tuhan. Nggak ada yang lain. Saya secara pribadi seringkali ada hal-hal yang saya harus ajak istri saya untuk kemudian sama-sama berdoa. Karena kami nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Sebagai as a human being, sebagai manusia biasa. Dan yang bisa dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Memberitahu kepada Tuhan.
Minta pertolongan Tuhan. Saya yakin bukan hanya saya tapi saudara pun, semua kita. Roh Kudus pasti menuntun kita. Ada masa-masa, ada situasi-situasi yang sukar yang lagi kita hadapi. Dan kita digerakkan dalam hati kita. Datang kepada Tuhan. Mungkin kita nggak tahu bagaimana caranya Tuhan akan memulihkan. Bagaimana caranya Tuhan akan menyelesaikan pergumulan tantangan yang kita hadapi. Tapi yang saya dapati adalah paling tidak minimal Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Dan tentunya yang lebih luar biasa bukan hanya kekuatan yang akan Tuhan kasih. Tapi Tuhan kemudian akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Bukankah itu janji firman Tuhan yang Tuhan sudah beritahu. Makanya yuk saudara, mari hari-hari ini di akhir zaman ini saudara. Kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita berikan diri kita untuk terus mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Kita matikan keinginan daging kita. Kita terus evaluasi kehidupan kita. Hal yang ketiga saudaraku. Ayat Efesus pasal 5 ayat 19-20 berkata begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, poin yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang punya gaya hidup yang bersyukur. Orang bijaksana itu punya gaya hidup bersyukur dengan segala situasi dan kondisi. Bukan hanya karena situasinya baik-baik saja. Makanya dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mau sesuatunya kayaknya sepertinya tidak baik. Tapi firman Tuhan mengajar setiap kita lewat kitab Efesus ini untuk kita ucaplah syukur senantiasa. Tahukah saudara bahwa kenapa dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang kemudian punya gaya hidup bersyukur? Sebab ada banyak sekali dampak, impact daripada ucapan syukur kita. Satu kali dalam sebuah firman Tuhan yang saya juga pernah renungkan tentang kuasa daripada ucapan syukur. Yang saya lihat dari Alkitab. Ucapan syukur itu menghasilkan mujizat dan pelipat gandaan. Masih ingat Tuhan Yesus ketika menghadapi 5.000 orang yang diberi makan. Punya keterbatasan pada waktu itu untuk memberi makan karena cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan Yesus mengangkat 5 roti 2 ekor ikan itu, mengucap syukur ke atasnya. Maka yang terjadi apa saudara? Mujizat dan pelipat gandaan. Ayub yang pada waktu itu menghadapi tekanan, kesulitan, pergumulan yang belum pernah mungkin ada orang yang hadapi pergumulan seberat Ayub pada saat itu. Dalam semalam hartanya habis, dalam semalam anak-anaknya mati, dalam semalam semuanya habis. Tapi kemudian dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian kita lihat, karena ucapan syukur yang Ayub naikkan kepada Tuhan, itu memberikan kekuatan bagi Ayub melewati masa yang sukar. Itulah sebabnya saudaraku, orang yang bijaksana adalah orang yang punya gaya hidup bersyukur. Karena dia tahu ucapan syukur itu pasti menghasilkan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan. Tuhan sangat suka ucapan syukur. Bahkan kalau saudara-saudara di dalam Mazmur 118 ayat 29 ada sebuah ayat yang bilang begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada lagunya saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wow, tahukah saudara bahwa Mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi itu pada perayaan Paskah. Setiap tahun Mazmur ini harus dinyanyikan. Pertama dinyanyikan sebelum perjamuan Paskah, kedua dinyanyikan kembali sesudah perjamuan. Nah saudara ingat bahwa waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, dia mengadakan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Makanya dengan demikian nyanyian terakhir inilah yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus sebelum disalib. Nyanyian ucapan syukur. Kalau kita baca sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dan Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa, jikalau mungkin sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan saat-saat sebelum Tuhan Yesus akan disalib, ada perjamuan kudus yang dilakukan pada saat itu. Dan Mazmur ini yang dinyanyikan, Mazmur ucapan syukur. Saudaraku, semua kita mungkin menghadapi situasi yang kurang lebih sama hari-hari ini. Tidak mudah apa yang saudara dan saya hadapi. Tapi orang yang sebagai orang-orang yang bijaksana yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Mari kita mulai bangun gaya hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan keluarga yang kau miliki. Istrimu, anak-anakmu yang sehat-sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan rumah yang kau tinggali. Mungkin di antara saudara yang berkata, saya masih tinggal di rumah orang, saya masih tinggal di rumah keluarga, saya masih tinggal di orang tua. Bersyukur karena saudara masih punya tempat tinggal. Kalau saudara lihat ada banyak orang yang mungkin terancam akan diusir dari rumahnya, akan diusir dari tempat kosnya. Tapi kalau saudara juga mengalami, sudah tidak ada rumah dan lain sebagainya, saudara bersyukur, saudara masih sehat-sehat.
Beberapa waktu ini, beberapa hari ini saya lihat saya dikirimkan WhatsApp orang-orang yang kemudian saya kenal ada di luar kota. Saya kaget tiba-tiba, Pak masih ingat ini? Oh iya saya tahu. Kenapa? Pak udah meninggal karena terkena COVID. Dikirim lagi saudara, beberapa. Aduh saya kenal dan ternyata sudah dipanggil Tuhan. Saudara bersyukur kalau saudara masih sehat-sehat. Mari saudara inventaris. Ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Saudara tahu orang yang terkena COVID yang kemudian harus menerima oksigen, bernafas begitu sulit. Saudara bersyukur kalau saudara dan saya kita bisa bernafas dengan bebas. Wow. Saudara berkata bahwa pendapatan saya berkurang, pendapatan saya tidak seperti biasanya. Tapi di satu sisi pengeluaran begitu banyak. Saudara bersyukur karena saudara masih ada pendapatan. Dan toh COVID yang telah berjalan sudah hampir mau 1 tahun ini. Bukankah saudara masih tetap ada? Itu bukti pemeliharaan daripada Tuhan. Mari syukuri semua itu saudara. Kenapa firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab pada waktu saudara dan saya bersyukur, kuasa, impact, dampak daripada ucapan syukur, itu begitu dahsyat dan luar biasa. Iblis senantiasa taruh kepada kita dimulai dari cara berpikir kita, dari hati kita. Supaya kita cenderung bersungut-sungut. Lawan daripada ucapan syukur adalah kita bersungut-sungut. Kita selalu bersungut dan bersungut. Menggerutu kepada Tuhan. Akibatnya kita gak pernah bisa menerima apa-apa. Banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang Israel yang bersungut-sungut dan akhirnya mereka justru tidak menerima apa-apa. Tidak menerima tanda perjanjian, tidak mengalami semua yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi saya yakin dan percaya pada siang hari ini sebagai orang-orang yang ada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang bijaksana karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang tuntun setiap kita. Kita adalah orang-orang yang akan terus membangun gaya hidup yang bersyukur. Dan saya yakin saudaraku, standar hidup di akhir zaman ini, apapun yang ada di hadapan kita ke depannya, masih banyak ketidakpastian. Tapi yang saya yakini, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tuhan memberkati saudara dan saya pada saat ini. Kita akan sama-sama berdoa, tapi sebelumnya saudaraku mari kita angkat pujian. Praise the Lord. Haleluya, haleluya Yesus. Mengiringmu. Saudara yang ada di rumah, mari naikkan pujian ini. Yes, katakan kepada Tuhan dari hati kita. Biar kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu, ya Bapa. Pikiranku, kehendakku, haleluya Yesus, ku serahkan padamu. Amin. Tuhan, harapan kami hanya di dalam Engkau. Praise the Lord, haleluya. Kami percaya kami akan teguh dalam hidup ini waktu kami bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, yes, amin. Biar kami menjadi bejana-Mu yang siap Engkau bentuk dalam hidup ini. Biar hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Seumur hidup kami, waktu kami hidup, kami mengiringi Engkau. Kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara yang ada di rumah pada siang hari ini, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ada mungkin di antara kita yang hari-hari ini mengalami tekanan dalam kehidupan, membuat kita sepertinya jadi orang-orang yang bodoh, yang gak mengerti kehendak Tuhan. Tapi percayalah kalau firman Tuhan siang hari ini datang, memberitahu kepada setiap kita, bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita, mempergunakan waktu kehidupan, waktu kita berjalan.
Tetapi juga di sisi yang lain, kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus dengan mematikan keinginan-keinginan daging kita. Saya yakin saudaraku, pada siang hari ini, saudara yang ada di rumah, saudara buka hati dan pikiran saudara untuk kemudian mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup di hari-hari ini menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Saya mau mematikan keinginan daging terus menerus dalam kehidupan saya, supaya saya terus mengerti kehendak Tuhan dengan dibimbing oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita. Saya yakin bahwa dalam kehidupan setiap kita, Roh Kudus terus mau berbicara dalam hidup kita, menuntun kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita harus bersikap dengan segala tantangan, situasi yang ada. Saya yakin Roh Kudus mau berikan kita jalan keluar. Hanya saja seringkali kita yang tidak cakap, kita yang tidak mengerti, kita yang tidak tahu untuk mendengar suaranya. Tapi saya yakin dan percaya pada siang hari ini, waktu kita kembali mau datang kepada Tuhan, membuka hati dan pikiran kita, terus kita mau katakan kepada Roh Kudus untuk terus tuntun kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk terus tuntun kehidupan saudara dan saya. Karena kita gak bisa menjalani hidup ini di hari-hari yang jahat dengan kekuatan dan kemampuan kita. Saudaraku, saya mengajak setiap kita, ayo kelola waktu kita dengan baik. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Berikan waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti mau tuntun setiap kita. Waktu saya baca Alkitab, saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah membangun komunikasi dengan Adam. Tuhan datang di tengah angin yang sepoi-sepoi. Waktu orang-orang Israel mengalami kesulitan dan tantangan, dan waktu mereka juga mau membangun komunikasi dengan Tuhan, Tuhan selalu terbuka. Sekalipun orang Israel telah berbuat jahat pada masa itu, tapi ketika mereka mau bertobat dan membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Saudaraku, Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ajak setiap kita, mari kita bangun persekutuan dengan Bapa lebih dan lebih lagi. Saudara gak mampu dengan situasi yang ada, datang kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Biar pada hari ini kita tidak beribadah karena mingguan, setiap minggunya kita beribadah secara online. Tapi biarlah pada ibadah saat ini, saudaraku, dan ibadah-ibadah seterusnya, kita imani, kita yakini bahwa kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa akan bekerja secara luar biasa, melawat setiap saudara dan saya, melawat semua kita lewat ibadah online yang ada. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan yang terbaik bersama dengan Engkau pada hari ini. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Benar, dalam persekutuan dengan Engkau selalu ada kelegaan, selalu ada kelepasan, selalu ada pemulihan, selalu ada mujizat. Itu yang kami imani pada siang hari ini Bapa. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu atas setiap kami. Kami mengakui sebagai anak-anak-Mu, mungkin dalam kehidupan ini Engkau mendapati kami tidak menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang bijaksana seperti apa yang Engkau mau. Itulah sebabnya Bapa, hamba bahkan semua kami yang ada, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun Bapa, kalau Engkau mendapati kami tidak cakap mengelola waktu kami. Ada begitu banyak waktu kami yang kami buang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami seringkali mengabaikan waktu-waktu yang terbaik bersama dengan Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami kembali, mengajar kami, menegur kami. Dan biarlah pada saat ini Bapa, Roh Kudus-Mu akan terus tuntun kami, supaya kami berusaha untuk terus mengerti, kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Bahkan biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat persekutuan yang dahsyat, yang indah, yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak, di akhir daripada ibadah ini Bapak, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami semua bersama-sama bersyafaat, bersepakat, karena kami percaya kuasa doa luar biasa. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Itulah sebabnya kami imani bersama. Tuhan, tolong bangsa kami. Ada begitu banyak bencana, musibah yang dialami hari-hari ini. Kami berseru kepadamu Bapa, berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Kami minta biar ada keamanan atas bangsa kami, ada ketentraman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ada rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa.
Tapi kami juga mengerti bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kami tidak bermaksud untuk memaksakan kehendak Tuhan. Tapi sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, Engkau sendiri yang berkata Bapa, berdoalah bagi kesejahteraan bangsa, bagi kota di mana Engkau tempatkan. Sebab itu kami berdoa bagi Manado, Sulawesi Utara, bagi bangsa ini. Tuhan, sejahteralah kota, daerah, dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ada jalan keluar, ada pertolongan, ada perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini. Untuk yang sedang mengalami ketakutan. Damai sejahtera daripada Tuhan jadi bagian daripada setiap mereka yang mengalami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus ada ketenangan. Tuhan menyembuhkan. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan di hari-hari ini ada semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ada semakin banyak Tuhan orang-orang yang memanggil Engkau, yang menyebut Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terjadi hujan pertobatan hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan semakin banyak bilangan orang yang akan diselamatkan. Ini doa kami Bapa. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Tolong kami Bapa, kami tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami butuh Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Bapa berkati umat-Mu yang hari-hari ini juga terus setia untuk memberikan persembahan. Tuhan, Kau yang balaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap berkat, setiap persembahan yang sudah diberikan dari hati yang ada, Tuhan Kau balaskan berkat. Berkati apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan, usaha, pekerjaan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan selalu berjanji pada waktu kami memberi Tuhan, Kau Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau tahu membalaskan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi kami terus mau mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin sebagai anak-anak-Mu, waktu kami serahkan hidup kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu kami mempercayakan kehidupan kami. Waktu kami mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Pasti kami akan baik-baik saja menghadapi apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, di rumah kami masing-masing. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah yang ada, sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, kami butuh berkat daripada-Mu. Itulah sebabnya pada siang hari ini Bapa, lepaskanlah berkat-Mu atas setiap kami. Dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah kita buka kedua tangan kita. Kita arahkan wajah kita ke atas sebagai bentuk tindakan iman. Kita menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat kasih yang sempurna dari Bapa kita di surga. Berkat kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan serta penghiburan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Terus menjadi bagian setiap kita. Mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian. Besar anugerah